wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Biba Septiani dengan NIM 11124000040. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis kebijakan penurunan stunting di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Analisis ini akan dibahas melalui 3 tahapan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Tahap pertama yaitu formulasi. Jadi, pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. Kebijakan ini dibuat karena masih ditemukan permasalahan tingginya angka stunting pada balita serta masih adanya kekurangan gizi pada ibu hamil dan anak. Tujuan utama kebijakan ini adalah menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dalam penyusunannya, aktor utama yang terlibat adalah Wali Kota Surabaya, yaitu Bapak Eri Cahyadi sebagai pembuat kebijakan. Untuk target kebijakan yaitu masyarakat rentan stunting. Dan jika dilihat berdasarkan kelompok kebijakannya, perwali ini termasuk kebijakan administratif karena kebijakan ini dibuat oleh wali kota sendiri. Tahap kedua yaitu implementasi kebijakan. Pada tahap implementasi, kebijakan ini menggunakan pendekatan kolaboratif atau model kelompok, yaitu melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, posyandu, kecamatan kelurahan, akademisi, media, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah bottom up, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Dan menurut teori Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat agar tujuan kebijakan dipahami dengan jelas. Yang kedua, yaitu sumber daya. Pelaksanaan program didukung oleh tenaga kesehatan, kadar posyandu, fasilitas puskesmas, anggaran pemerintah, vitamin bagi ibu hamil, serta sarana pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu disposisi. Jadi para tenaga kesehatan, kadar posyandu, dan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menjalankan program secara konsisten sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Keempat yaitu struktur birokrasi. Adanya pembagian tugas dan koordinasi antar perangkat daerah membuat pelaksanaan program lebih terarah dan memudahkan kerjasama lintas sektor. Tahap ketiga yaitu evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan dilaksanakan, dilakukan evaluasi menggunakan teori William Dunn. Menurut William Dunn, evaluasi kebijakan dapat dilihat melalui 6 indikator. Yang pertama yaitu efektivitas. Pada kebijakan ini, tujuan utama berupa penurunan angka stunting mulai tercapai. Hal tersebut terlihat dari prevalensi stunting di Kota Surabaya yang mengalami penurunan serta meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Untuk yang kedua yaitu efisiensi. Program penurunan stunting memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia seperti puskesmas, posyandu, dan tenaga kesehatan. Dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada, pelayanan dapat menjangkau masyarakat tanpa memerlukan pembangunan fasilitas baru dalam jumlah besar. Dan yang ketiga ada kecukupan. Walaupun berbagai program telah berjalan, pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan balita masih belum sepenuhnya tercapai. Masih terdapat beberapa keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga belum mampu menyediakan makanan bergizi secara optimal. Untuk yang keempat yaitu pemerataan. Sebagian besar wilayah Kota Surabaya telah memperoleh pelayanan penanganan stunting melalui puskesmas, posyandu, serta program pemerintah lainnya. Dan yang kelima yaitu ada responsivitas.
Masyarakat merasakan manfaat dari adanya pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian vitamin kepada ibu hamil, lalu makanan tambahan bagi balita, serta edukasi mengenai gizi dan pola asuh anak. Dan yang keenam ada ketepatan. Program ini difokuskan kepada ibu hamil, balita, dan keluarga yang berisiko mengalami stunting. Karena sasaran program sudah tepat, maka indikator ketepatan dapat dinilai telah terpenuhi. Jadi, outcome-nya yaitu asupan gizi balita menjadi lebih baik, ibu hamil mendapatkan vitamin dan pendampingan rutin, dan kunjungan ke posyandu pun juga meningkat pesat karena masyarakat semakin sadar pentingnya kesehatan. Dan untuk impact-nya, ini yang paling penting. Jadi angka stunting turun drastis, anak-anak Surabaya juga tumbuh lebih sehat, cerdas, dan siap belajar. Di masa depan pun kualitas SDM kota ini akan meningkat secara signifikan. Jadi berdasarkan analisis formulasi, implementasi, dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Perwali nomor 79 tahun 2022 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada tahap implementasi, keberhasilan didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan koordinasi birokrasi yang baik. Dan sesuai dengan teori Edward III. Sementara itu, pada teori evaluasi William Dunn, aspek yang paling menonjol adalah efektivitas karena tujuan utama berhasil dicapai melalui penurunan angka stunting di kota Surabaya. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program percepatan penurunan stunting dapat terus berjalan sehingga mampu mewujudkan generasi Surabaya yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.